Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentunya melalui program Bible and Coffee. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, saudaraku, dimanapun kita berada. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat yang indah kami mendapatkan kesempatan, anugerah bagi kami untuk kami masih boleh diberikan kesempatan merenungkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas mencatat bahwa dalam perkataan kita, dalam ucapan kita ada kuasa. Ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, saudara. Ya, Yakub, saudara dikasih dalam Tuhan, tahu betul kebenaran ini. Ada perkataan kuasa dalam perkataannya, dalam kehidupan keseharian. Saudara, sebelum Yakub atau Israel ini meninggal, maka Yakub memanggil anak-anaknya untuk kumpul. Ketika mereka sudah tinggal bersama-sama di Mesir di satu tempat yang bernama Goshen, maka Alkitab mencatat dalam Kejadian 49 ayat yang pertama, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul." Saudara, harus ada waktu. Ya, sesibuk-sibuknya apapun, siapapun kita nih yang mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita kerja, kita bisnis, usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga, istri juga, ya kan? Tapi harus ada waktu berkumpul. Yakub memanggil mereka, anak-anak mereka, dan berkata kepada mereka, "Datang berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Yakub tahu betul dalam perkataannya, dalam ucapannya itu ada kuasa. Itu sebabnya dia memanggil semua ke-12 anaknya ini, saudara, untuk dikumpulkan. Jadi dalam hidup ini kita ngerti dulu nih. Dalam hidup ini kita perlu berkumpul, saudara. Orang tua, sesibuk-sibuk apapun kita sama anak, berkumpul gitu ya kan. Ucapkan berkat bagi mereka. Oh, kalau saya belum punya anak gimana? Saya belum menikah gimana, pendeta? Ucapkan berkat buat orang tuamu. Berkumpul bersama-sama dengan orang tuamu. Makanya di ayat 28 dalam Kejadian 49, tadi ayat pertama, sekarang ayat 28, Alkitab bilang begini, "Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya, yaitu Yakub, kepada mereka ketika Yakub memberkati mereka." Tiap-tiap orang 12 ini, saudara, diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Jadi sebagai ayah, sebagai orang tua, Yakub tahu betul bahwa perlu ada waktu-waktu berkumpul. Ya, dipanggilnya, kumpulkan, diberkatilah satu-satu ini, saudara. Nah, kapan terakhir saudara sebagai orang tua mengucapkan berkat, menumpangi tangan buat anak-anak saudara? Kapan? Ayo, harus ada, saudara. Ya, harus ada gitu. Aduh, tapi gimana ya pendeta, anak saya di luar kota? Telepon. Cara telepon, izin ya, papa doakan kamu ya nak ya. Kamu menjadi anak yang berhasil, kamu diberkati. Kalau dia sudah menikah, keluargamu, rumah tanggamu diberkati. Itu saudara, dikumpulkan gitu, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, akhirnya kita belajar sama-sama dari kisah Yakub ini. Yakub mengerti betul kuasa perkataan, dan dia ucapkan berkat kepada anak-anak. Jangan sampai kita senakal-nakalnya anak, Pak. Jangan sampai engkau mengutuki anakmu, Pak, Bu, orang-orang tua. Jangan. Ya, mau sebaliknya juga parah-parahnya orang tua, saudaraku. Jangan sampai engkau mengutuki orang tua. Karena dalam hidup orang percaya, perkataanmu itu ada kuasa. Amsal 18 ayat 21 bilang, "Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, mengucapkannya, akan memakan buah." Apapun yang dia ucapkan, kalau baik maka dia akan terima buah yang baik, kalau buruk dia akan terima buah yang buruk.
Yakub menyadari hal ini, itu sebabnya selain dia mengumpulkan ke-12 anaknya, dia bukan cuma sekedar mengumpulkan, tapi diucapkan berkat. Ayo latih diri kita untuk mengucapkan berkat buat anak-anak kita. Latih diri kita untuk mengucapkan berkat buat orang tua kita. Latih diri kita untuk mengucapkan berkat buat sekeliling kita, komunitas kita, lingkungan kita, tetangga-tetangga kita, gereja kita. Ucapkan berkat. Karena saudara dan saya, kita terpanggil untuk mengalami, kita sudah menerima berkat Tuhan, maka ayo ucapkan itu. Engkau punya kuasa kan hal itu. Saya mendorong setiap kita umat Tuhan secara khusus hari ini mengambil bagian mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Ayo, engkau lagi dalam perjalanan, engkau lagi dalam udah mulai beraktivitas, sedang bekerja, sampai di rumah, doakan, kumpulkan anak-anakmu, ucapkan berkat bagi mereka. Engkau orang tua punya kuasa mengucapkan berkat buat anak-anakmu, Pak, Bu. Ya, engkau orang-orang muda yang belum menikah, ucapkan berkat buat orang tua, berkati. Jadi hidup tuh enak gitu loh saudara. Anak memberkati orang tua memberkati anak dengan ucapannya, bukan saling serang. Kalau hari-hari ini saudara lihat, orang udah sibuk, capek, kerja satu dengan yang lain, sampai usaha bisnis, begitu sampai rumah, yang dibawa capeknya, ribut. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar meledak-meledak. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini, sehingga tidak ada lagi ucapan berkat yang lahir, melainkan ucapan kutuk. Kenapa? Karena udah lelah, udah kecapean di luar, udah kecapean di perjalanan, sampai di rumah udah tinggal bawa lelahnya. Ya, ayo saya ajak setiap kita anak Tuhan, umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, latih diri kita, perkatakan berkat kepada anak-anak kita, lepaskan berkat bagi mereka. Engkau orang tua dititipkan anak, dipercayakan keturunan, berkati mereka dengan perkataanmu. Engkau punya orang tua, berkati mereka dengan perkataanmu, ucapkan berkat bagi mereka. Sehingga akhirnya dalam keluarga itu saling memberkati gitu loh saudara. Ya kan aman, damai, tenang, tentram. Bukan berarti masalah pergumulan gak ada. Tetapi ketika rumah tangga, keluarga hidup, orang tua, anak, mertua, menantu, adik, kakak saling memberkati dengan ucapan, dengan berkataan, wow, betapa dahsyatnya keberkatan Tuhan dalam rumah ini. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan, sudah waktunya, ayo lakukan ini. Ya, kalau engkau memenuhi segala yang baik, ingat apa yang kau ucapkan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Mulut itu berkuasa. Ucapkan ucapan-ucapan berkat saudara, bukan ucapan-ucapan kutuk. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang mengajarkan kami melalui firman-Mu. Kami dituntun, kami diarahkan, kami diajarkan. Sehingga hari ini kami mau belajar untuk memperkatakan berkat, mengumpulkan anak-anak kami, mengucapkan berkat bagi mereka. Sehingga baik kami sebagai orang tua mengucapkan berkat bagi anak-anak kami, maupun kami anak-anak mengucapkan berkat buat orang tua kami. Sehingga itulah yang menjadi keindahan dalam keluarga anak-anak Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan, hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sudah sembuh. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Mari alami lawatan Tuhan lebih luar biasa lagi dalam ibadah raya Minggu GBI Glow Fellowship Center Bandung dengan Gembala Sidang Pendeta Glenn Latuheru pukul 11 bertempat di Kopomas nomor 18B4 depan Bundaran Kopomas Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.